Mitos atau fakta nggak sih dok, kalau misalkan pasien yang datang duluan ke IGD itu yang pertama kali dilayanin? Mitos dong. Dok, mitos atau fakta sih dok, kalau misalnya saya nih baru demam 1 hari, tapi saya pengen langsung ke IGD, bisa langsung kayak Mitos gitu ya. Halo, kameranya mana? Itu ya? Halo, salam sehat buat kita semua. Jumpa lagi di Ngopi Bareng IDI. Ngobrol santai, bahas tentang topik-topik kesehatan. Nah, malam ini kita akan membahas tentang topik sistem rujukan dan triase IGD. Saya tidak sendiri nih. Saya kedatangan 2 dokter hebat. Yang satu dari Rumah Sakit Kalabahi, yang satu lagi dari pulau di seberang, Pulau Pantak. Halo, Dr. Gilda. Halo, Dr. Indira. Halo, Dr. Elias. Dr. Gilda, boleh dong perkenalan dulu? Oke, perkenalkan saya Dr. Gilda. Saya dokter PTT di RSD Kalabahi. Kira-kira saya sudah 6 bulanan di Alor ini. 6 bulan ya. Ini dok, ya. Halo semuanya, perkenalkan saya dengan Dr. Elias Ginting. Saya bertugas di Puskesmas Kabir di Pulau Pantar tepatnya. Pulau Pantar. Ya, dan saya sudah bertugas di Kabupaten Alor ini selama 5 tahun. 5 tahun ya dok? 5 tahun dokter. Oke deh. Dengan 2 narasumber hebat ini, kita akan membahas tentang sistem rujukan dan triase IGD. Sebelumnya, saya makasih dulu nih. Terima kasih banyak kepada Ketua IDI, kepada para sejawat, tentunya juga kepada Artinya Cafe yang sudah mendukung terselenggaranya kegiatan ini. Boleh nggak sih dok jelasin dulu dikit tentang sistem rujukan? Mungkin Dr. Elias, apa sih dok sistem rujukan itu dok? Baik, jadi sistem rujukan ini dokter, ini merupakan suatu sistem khususnya dalam bidang kesehatan, di mana ini merupakan suatu sistem pelimpahan wewenang terkait dengan masalah kesehatan seorang pasien, baik rujukannya secara horizontal dari satu unit dengan unit yang lain yang sama, ataupun secara vertikal dari unit yang ada dari satu yang ke yang atasnya. Di atasnya gitu ya. Begitu, oh berarti rata yang sama sama yang lebih tinggi gitu ya dok. Betul, oke, secara umum begitu ya. Berarti kalau bisa saya simpulkan dari fasilitas kesehatan primer ke tingkat lanjut. Oke, primer di sini berarti bisa puskesmas, atau klinik. Itu bisa masuknya primer ya dok ya. Itu masuknya primer. Oke. Tapi dok, kalau untuk sistem rujukan begitu tuh, itu berarti sebutannya apa ya dok? Berjenjang ya? Iya. Jadi ada yang berjenjang, misalnya dari kita puskesmas ke rumah sakit. Contohnya di sini rumah sakit daerah Kalabahi. Tempat Dr. Gilda ya? Iya, Dr. Gilda. Ada juga yang dia horizontal dok. Misalnya contoh ya, kita di Pantar itu ada 6 puskesmas, 6 sampai 7 puskesmas. Misalnya ada satu puskesmas Baranusa misalnya, itu bisa juga merujuk di tempat saya di Puskesmas Kabir. Begitu. Jadi bisa juga secara horizontal dia. Oh, kalau boleh tahu dok, biasanya kalau antar puskesmas itu apa ya dok yang dirujuknya tuh? Ya biasanya dok, yang dirujuk itu misalnya kasus-kasus misalnya maternal, misalnya kebidanan. Sebagai contoh misalnya di Pulau Pantar ya, ataupun di Alor sini ya, itu ada puskesmas yang ponet, ada yang tidak ponet. Jadi ada beberapa yang kasus-kasus pada kebidanan yang dirujuknya di puskesmas yang ada ponetnya. Seperti itu biasanya. Oke. Berarti walaupun horizontal, tapi tetap memang ke tempat yang lebih bisa menangani pasien gitu ya, baik fasilitas gitu ya dok ya. Oke. Berarti kalau sistem rujukan yang tadi dokter bilang itu kan antar horizontal nih. Habis itu berarti diopernya ke rumah sakit gitu ya. Kalau ternyata butuh yang vertikal. Benar sekali dok. Dan itu sering kita lakukan, misalnya kasus-kasus misalnya kebidanan, maksudnya distabilisasi dulu di kami nih di Puskesmas Kabir. Baru setelah itu nanti kami yang merujuk ke Rumah Sakit Kalabahi. Kan sesuai dengan SOP-nya seperti itu ya, operasional prosedurnya kita harus ikuti supaya nanti jangan sampai nanti pasiennya
kalau kita tidak stabilisasi lebih dahulu, ya justru malah memperburuk keadaannya. Karena sebenarnya ketika kita stabilin pasien itu, kita juga buat pasien aman ya dok ya, Betul, buat dong. keselamatan pasien juga ya. Benar sekali. Oke, sambil nunggu kita stabilin, kita pastikan kesiapannya dia, kita juga kirim info berarti ya ke Betul. rumah sakit. Oke, kalau misalkan di rumah sakit tuh dok, kalau misalkan tentang sistem rujukan kayak gitu, biasa berarti dari puskesmas ngerujuk ke rumah sakit, itu nggak kayak gitu kan ya dok ya? Ada Oke. hal-hal yang harus dipersiapkan gitu ya dari Pasti puskesmas ada. ya? Oh, apa aja sih dok? Kalau biasanya rujuk dari tempat dokter ya, yang pertama kemudian kelanjutan, biasanya kita pasti harus tahu dari ujung ke ujung, alias kita harus tahu siapa dulu kan. Misal siapa yang ngerujuk puskesmas, dari dokter Elias misal, dari kabir begitu ya. Kalau saya dari kabir, berarti puskesmas kabir, oh kita tahu nih, ini berarti puskesmas yang di seberang, berarti butuh waktu, gitu kan. Berarti kondisi pasien yang akan dirujuk tidak biasa pasti, atau mungkin perlu penanganan yang pasti lebih lanjut. Emang begitu. betul-betul butuh dirujuk. Kasarannya seperti itu. Jadi kita tahu dari yang awalnya itu sudah beri gambaran begitu. Jadi dari puskesmas kabir misal, terus habis itu nanti kita harus lihat juga ini pasien siapa, ini pasien laki-laki, perempuan, anak, lansia atau dewasa atau bagaimana. Oh ya. Mau ngopi dulu biar relax. Oh nggak siap. tegang-tegang. Ya aduh. kafe ya. Artinya coffee shop. Tadi nggak kesasar tuh ke sini. Ya. Oh tidak. ya? Dekat. Ini lapangan Kalabahi langsung. Ya. Belakang. Strategis banget ya. Silakan, silakan. Cantik pilih-pilih. Mau yang ice apa yang hot? Saya yang paling rekomen apa tuh? Rekomen yang ice apa yang hot tuh? Yang ice. Yang ice ada caramel macchiato, ada hazelnut. Yang recommended. Hazelnut boleh. Hazelnut boleh. Oke. Satu hazelnut. Hmm, Dari Elias apa? Dokter Dira yang ice ya. Saya hot ya, lebih senang yang hot ya. Oke, yang hot. Saya Satu. yang Udah? caramel led ya. Saya yang non cafe juga. Yang coffee. Ada coklat milkshake sama matcha. Matcha aja. Oke. Yang ice juga dong ya? Oke. Saya mana kita tadi? Oh, misalnya kita udah tahu dari puskesmas mana begitu ya. Habis itu pasti pasien ya kita harus tahu orangnya kan. Orangnya siapa, anak, nama Identitas siapa. lengkap gitu ya dok. Intinya sebenarnya seperti itu. Identitas itu kenapa kita minta? Karena kita akhirnya jadi tahu subjeknya itu siapa. Oke. Kemudian nanti kita pasti harus tahu ceritanya tuh, kenapa dia bisa sampai sakit seperti itu, bagaimana, dan pasti cerita-cerita seperti itu sudah digali duluan oleh dokter puskesmasnya, gitu. Oleh dokter Elias misal sudah menggali, kemudian selain ceritanya juga ada hasil pemeriksaannya juga. Dari hasil pemeriksaannya nanti terlihat ada apa yang ditemukan oleh dokter Elias seperti itu, sampai ke terapi obat yang sudah diberikan. Sehingga dengan tahunya kita ini siapa yang sakit, jaraknya puskesmasnya juga, jika memang bisa ada obat di sana yang bisa kita sarankan untuk masuk untuk distabilkan dulu, biasanya kita sarankan sih dok. Jadi kayak oh ini jaraknya perlu ada naik kapal. Berapa jam ya dok ya kalau dari Pangkat kira-kira sampai Kalabahi? Itu lebih kurang estimasi sekitar 3-4 jam dokter. Sampai 4 jam ya perjalanan. Itu pun kalau tidak ada masalah di laut begitu dok. Nah, jadi yang tadi dok yang disampaikan dokter Gilda memang seperti itu. Memang kita di puskesmas ini, terutama kita yang harus melewati laut ya dok ya, memang seperti itu. Jadi kita di puskesmas, pasien datang, kita kaji sampai lengkap, sampai kita putuskan, oh ini harus rujuk. Jadi biasanya itu memang kita menghubungi dokter yang bertugas di IGD ya, melalui WA biasanya. Jadi itu kita bisa telepon langsung kalau memang pasiennya sangat-sangat membutuhkan penanganan segera ya. Ataupun biasanya kita kirim lewat WA dok. Jadi kita kirim itu status lengkap, mulai subjeknya, objektifnya, terus kemudian asesmen dengan planning yang sudah kita lakukan di puskesmas. Sembari nanti kita menunggu dokter dari IGD memberikan arahan ataupun advice yang lain begitu. Nah, apakah harus distabilisasi dahulu ataukah langsung rujuk begitu. Nah, jadi seperti itu, dokter. Ombak itu kayaknya di kota nggak ada kan ya? Iya, Baru nggak di sini ada. saya ketemu. Kebetulan saya dari daerah di gunung juga.
Saya tidak mengalami tuh yang sampai 4 sampai 6 jam. Mm-mm. Ombak-ombak. Iya, mungkin dari puskesmas yang lain dok, di Pulau Pantar misalnya, di Pantar Barat Laut ya, di ujung di puskesmas Kayang itu bisa lebih lama lagi dokter. 6 jam ada bisa ya? Bisa. Kalau tidak melewati jalur darat seperti yang lalu ya, saat aksesnya belum sebaik dengan sekarang ini, itu merujuk dari Baranusa ya, yang jauh-jauh ya di Pulau Pantar, Kayang itu bisa sampai 6 jam, 7 jam dok. Kalau lewat Oke. laut benar. Kalau dari tempat dokter berarti Kalau dari tempat saya itu sebetulnya 1,5 jam kira-kira. Tantangannya hanya di jalan yang kelak-kelok, naik turun, karena kebetulan tempat saya di gunung. Tapi sebenarnya intinya mau dari gunung, mau dari seberang pulau, itu ketika kita mau ngerujuk pasien ke fasilitas yang lebih lanjut tuh memang karena dibutuhkan, dan kita memastikan keselamatan pasien betul. dengan stabilin dulu yang tadi dokter ada sebut omong ya, stabilin. Sambil kita stabilin, kita juga komunikasi sama dokter rumah sakit agar ketika sudah sampai di rumah sakit juga siap nih untuk menerima ya, biar pasien nggak nunggu lama di luar, atau jangan sampai pernah ada yang nunggu di ambulans gitu dok, karena saking lamanya. Penuhnya begitu. Iya. Iya, itu sebenarnya pun juga selama kita nerima rujukan, kita juga harus mengatur flow dari IGD kita sendiri kan. Betul. Jadi misal kayak ini full semua, bukannya kita tidak mau langsung kirim saja sekarang, cuma kasihan kalau semisal ternyata pasien masih di luar, bed tidak ada. Apalagi kalau semisal kayak terapi-terapi kayak oksigen atau bagaimana, kita kan perlu mempersiapkan oksigennya dulu. Kita perlu menyiapkan tempatnya juga begitu. Jadi sebisa mungkin memang kalau bisa kita geser dulu ke ruangan, biar saat datang dengan tahu estimasi siap, waktu itu, misal 4 jam, dalam 4 jam mungkin kita bisa predik gitu, kita bisa prediksi, oh ini bisa nih kita dalam 4 jam kita geser 2 pasien ini untuk yang datang nanti begitu. Oh, siap. Gitu sih. Iya, betul ya. Berarti kayak ya jangan sampailah pasien ada nunggu sampai di kasihan ambulans pasien gitu juga. ya. Bener. Udah lama. Jadi ketika di puskesmas mungkin sedikit lama, itu bukan dianggurin atau didiemin ya. Tapi kita pasti udah ada tektok antar dokter dan dokter yang di puskesmas rumah sakit gitu ya. Ternyata nggak segampang itu ya tentang sistem rujukannya dok. Sering bikin pusing jangan-jangan. Kepala mau picat tuh ya. Kita tetap harus profesional dok. Betul, intinya untuk keselamatan pasien ya dok ya. Itu tuh dok kalau misalkan nerima pasien di IGD tuh dok, misalkan kayak kan tadi rujukan nih, itu dari dokternya langsung nih yang kabarin mau ada pasien nih, ada berkas-berkasnya juga yang harus diisi, ada chat juga yang disampaikan. Tapi kalau misalkan pasien langsung datang gitu dok ke IGD itu gimana ya? Itu mereka sebutannya sistem rujukan atau mereka udah emang langsung aja, dan itu apa disuruh pulang karena bukan dirujuk, atau pasti tetap dilayani nih sama IGD tuh? Hitungannya sih tetap pasti dilayani. Pasti tetap dilayani ya. Walaupun kita kan 24 jam ya, 24 jam buka layanan pagi siang malam begitu. Jadi kalau ada pasien datang pun datang sendiri, diantar atau bagaimana, tetap pasti kita layani sih gitu. Yang penting kan sebenarnya prioritas kita semua itu kan pasti pasien ya. Pasti kan keselamatannya pasien juga. Jadi betul. gimana kita bisa ngatasin kekhawatiran yang dikeluhkan saat itu. Nah itu. Jadi nggak ada yang namanya kita melantarin pasien gitu, nggak ada ya dok ya kalau di rumah sakit ya. Siapa yang datang sebenarnya pasti akan dilayani. Tinggal nanti ngomongin prioritas. Tahan dulu, itu topik selanjutnya. Oke deh dok, dari dokter Elias dulu deh. Siap. Apa sih dok, kalau misalkan tadi kan apalagi ngomong 4 sampai 4 jam gitu ya, tantangan terbesarnya apa sih dok kalau misalkan harus nanganin pasien-pasien yang mau ngerujuk itu? Apakah tantangannya hanya di transportasi ombak gitu tadi, atau ternyata ada yang lebih dalam dari itu, ada tantangannya dok? Ya, ini khusus pengalaman saya ya dok, pribadi di Pulau Pantar. Memang tantangannya ini banyak. Kalau ditanya yang sulit, bukan hanya di transportasinya, dok. Beberapa hal ada. Contohnya misalnya dari internalnya saja ya. Misalnya internalnya itu misalnya dari mungkin ya alat-alat kita yang mungkin agak masih terbatas ya. Itu kan tantangannya. Dimana pada saat dengan kita kekurangan dan segala macam, tapi kita dituntut harus tetap melayani dengan baik dan tetap mengusahakan yang terbaik. Begitu. Itu tantangan yang pertama tuh. Tantangan yang kedua itu berasal dari pasiennya tuh. Nah, sebagai contoh begini,
misalnya kita sudah ajukan untuk rujuk nih dok, kita sudah stabilisasi, sudah lakukan yang terbaik nih ya, terus kita suruh untuk atau kita minta ya memberikan advice arahan untuk rujuk. Nah dalam proses merujuk ini banyak sekali kendalanya dok. Ya biasanya yang menjadi kendala itu susahnya untuk pasien ataupun keluarga untuk mau untuk dirujuk dok. Nah, Untuk mau aja udah iya tantangan mau deh. aja itu udah Mau aja udah tantangan Setuju, ya. tantangan Untuk dok. beberapa pasien Untuk ya. beberapa pasien. Nah itu yang sering kita alami juga dok. Nah baru masalah eksternal ya dok ya. Misalnya begini, kita ada mau merujuk pasien nih dok ya, tapi kita tiba-tiba sinyalnya hilang begitu. Ada kayak gitu berarti dok. Ada begitu dong. Nah, sementara kan kita harus menghubungi dokter di IGD. Makanya kadang kalau tidak bisa WA, telepon memang. Bahkan pulsa juga ya dok ya. Iya itu. Nah ditambah kan kita ndak bisa, maksudnya kadang kalau kayak kita di sana itu bisa hilang semua dok. Internetnya nggak Hilang. bisa, Pulsa. telepon biasa juga tidak bisa. Nah ini juga menjadi tantangan kita. Makanya terkadang kita itu mengambil prioritasnya aja begitu. Pokoknya saya selalu sampaikan dengan teman-teman yang bertugas ya, teman-teman perawat ataupun bidan, enggak apa-apa kita rujuk aja habis tidak ada sinyal, nanti kita sampai di mana ada sinyal baru kita kabari. Yang penting kita tetap menginfokan karena kan kita life saving pasien kan dok. Jadi goal periodnya untuk dia selamat itu kan kita harus Sambil kita stabilin tadi sambil itu kita ya. stabilikan dok. Nah terus tantangan yang berikutnya adalah ya masalah topografi. Oke. Contoh kayak kita di Pulau Pantar itu kan terkenal juga dengan gelombangnya yang besar begitu dok. Iya tapi setuju. Terus kan alam ini juga kan berubah-ubah, kita tidak bisa prediksi dan kita juga tidak bisa prediksi kan pasien ini kapan mau dirujuk, bisa pagi, bisa siang, bisa tengah malam, bisa dini hari. Nah sementara kita harus rujuk. Nah jadi itulah mungkin tantangan-tantangan yang ya kita bilang berat juga tidak, tapi menurut kita karena kecintaan kita ya akan profesi ini dan keselamatan pasien, jadi kita terkadang menyampingkan kita punya keselamatan demi keselamatan Pasien itu. pasien orang lain. Oke. Berarti tadi dokter Elias cerita tuh ketika mau ngerujuk pasien tuh nggak cuma dari satu faktor ya dok, internalnya misalkan pasiennya dan keluarga, Betul. eksternalnya juga. Jadi memang kita sebut aja kita ya sebagai tenaga medis tuh nggak sendiri ya dok, nggak bisa sendiri ya. Oh, Kita tidak bisa sendiri dok. butuh support system, mulai Support dari system. sinyal yang didukung, Iya. terus transportasi yang memadai juga. Tapi saya yakin sih Kabupaten Alor ini juga semakin lebih baik ya dari 5 tahun terakhir. Perbaikannya ada ya? Perubahan itu lumayan besar dok. Oke. Dibandingkan saya 2020 Mei mulai bertugas di Pulau Pantar dengan sekarang ini saya rasa perubahannya sudah sangat besar. Yang dahulu mungkin listriknya hanya 12 jam, sekarang sudah 24 jam. Nah, terus sinyal juga lebih baik untuk sekarang ini. Jadi perubahan sudah Sebenarnya perubahan ada. ya lumayan baik saat ini. Cukup optimis berarti kita ya untuk Sangat kedepannya ya. optimis. Oke lah. Terus nih, kalau misalkan pas ke IGD nih dok, pas udah sampai nih pasien, entah itu mau pasien rujukan atau pasien yang datang sendiri, atau kalau misalkan pasien rujukan mah memang pasti sudah ada komunikasi ya. Pasien yang datang sendiri nih dok, itu gimana sih dok ngebedainnya malam ini nih, misalnya saya tengah malam saya datang ke IGD gitu, atau udah deh kayaknya saya bisa kompres dulu pakai air kompres anget, besok pagi datang ke poli, atau gimana itu gimana sih dok, ada nggak sih pembedanya, atau jangan-jangan ternyata ada penyakit-penyakit tertentu yang ini ke IGD, ini ke poli rawat jalan, atau sebenarnya di IGD juga bisa tapi memang ada bukan prioritas jadi menunggu sebentar gitu. Gimana sih dok kasus-kasus kayak gitu tuh? Mungkin kita masuk ke topik yang tadi dokter mau singgung ya, yang tentang triase itu. Oh bisa. Jadi kita pasti, karena di IGD kita 24 jam, pagi, siang, malam, jadi kita pasti punya yang namanya triase itu. Yang triase itu yang kita sebut merah, kuning, hijau itu. Merah, kuning, hijau. Kayak lampu merah ya dok, gampang sebetulnya ya. Gampang gitu. Kalau saya merah, kuning, hijau ini misal kayak yang tadi, yang mau ke IGD aja deh, mau ngecek gitu kan, silahkan gitu kan, dia datang. Biasanya yang memang tidak perlu penanganan terapi yang segera dan pasien masih bisa kasarannya
masih bisa menunggu dulu. Nah, itu biasanya kita masuk ke hijau begitu. Itu masuknya hijau. Oke, masih aman gitu ya. Masih aman. Kasarannya kalau bahasa awamnya ditunggu sebentar ya gitu. Tapi tetap dilayani Pasti kali gitu ya. dilayani tetap, gitu kan. Terus habis itu naik lagi kita ke kuning. Kalau kita ke kuning berarti yang perlu penanganan yang lebih di atasnya hijau pasti. Cuma memang bukan yang kategori seperti mengancam jiwa gitu. Mengancam jiwa. Sarannya sih gitu. Kalau mau gampangnya ya nantinya bakal mengancam gitu ya. Tapi untuk saat ini masih stabil dulu. Masih bisa kita berikan terapi. Di mana terapinya pun kalau tidak langsung diberikan masih aman kasarannya gitu. Masih bisa ada tunggunya lagi. Atau contohnya dok, misalkan kayak yang hijau tadi itu apa ya dok? Hijau itu mungkin bisa seperti kayak misal mata merah. Oh, mata merah yang nyetir, ada kena serangga begitu. Luka lecet. Kayak gitu-gitu. Mata merah yang nggak ada keluhan lain, cuma mata merah aja mungkin gitu ya. pandangannya masih bisa baca, masih bisa lihat, masih bisa menulis, masih bisa gimana-gimana. Bisa kasarannya bisa menunggu sebentar, nanti pasti akan dilayani. Oke, paham. Gitu. Kalau misalnya misal naik kita ke kuning, mungkin kayak asma mungkin tuh atau fraktur yang bukan yang tertutup ya, dan bukan yang ini ya, bukan yang perdarahannya banyak gitu ya. Mungkin di alat berat mungkin di jari-jari pasti ditangani. Atau mungkin diare tapi nggak sampai dehidrasi gitu masuk ya dok ya. Oke. Terus yang paling parah apa tuh ya? Kita naik ke merah berarti kalau misalnya kita yang paling parah ya, berarti yang mengancam jiwa yang tadi kata kuncinya itu berarti pasti biasanya kebanyakan yang sadarnya tidak seperti kita sekarang ya. Kesadarannya turun, bangun disusahin, susah bangun begitu. Dipanggil-panggil nggak bisa, nggak nyanyot. Nah, memang dok untuk triase ini, memang ini kita harus menyampaikan juga ke masyarakat luas, karena ini sering juga menimbulkan permasalahan begitu. Misalnya masuk pasien bersamaan contohnya dok ya, mungkin kalau kayak kita di puskesmas kan mungkin 1-2 ya pasiennya yang gawat darurat ya. Mungkin kalau di puskesmas di rumah sakit selain masuk sendiri juga berujukan kan banyak dari puluhan puskesmas kan dok. Jadi kadang datang tuh bersamaan. Itu dok. Nah, jadi kan kadang ada berpikir begini, kok saya yang datang duluan, loh, orang lain yang datang belakangan ya, kok didahuluin begitu. Nah, sehingga menimbulkan ya miskomunikasi dan lain sebagainya. Sehingga kita harus mengerti juga dok, ya kan, kita harus memberikan pemahaman. Jadi kan sebenarnya kalau kita membahas triase ini dok ya, ini kan berasal dari sebuah kata dari Prancis yang disebut dengan trier begitu. Trier. Iya. Yang artinya itu adalah menyortir ataupun memilah. Sehingga sistem triase ini adalah suatu sistem ya, ataupun proses pemilahan ataupun penyortiran. Iya, aduh, terima kasih. Terima kasih. Luar biasa ya. Dokter Gilda, es matcha. Iya. Enak banget ya kelihatannya. Hazelnut ice. Terima kasih. Siap, selamat menikmati. Udah sampai nih kopinya. Silahkan minum dulu dah. Oke, terima kasih. Kita cicip dulu ya. Aduh, maknyus ya. Mantap ya. Enak ya. Terbaik ya. Kayak kopi di kota-kota besar ya. Rasanya nggak kalah nih. Iya. Dari mana nih kopi? Kopinya kita ambil dari luar dok. Dari luar. Kopi house blend campuran. Nama house blendnya Panacea Blend. Wih, Ya. canggih kali namanya. Terbaik ya. Terbaik dok. Baik. Terbaik di Alor, insya Allah. Terbaik di Alor nih. Tapi memang enak. Dan akan ini ya, menasional ya. Kita akan buka cabang. Siapa tahu dokter mau buka di Medan, dokter dari Surabaya. Kita siap promosi. Siap. Kesa bisa kasih langsung abis setengah nih. Oke, sambil kita lanjut lagi ya dok. Jadi nggak fokus karena ada ini lagi dok. Enak Sambil ngobrol sambil minum ya. Siap dok. Aman. Dok, tadi tentang sistem triase. Itu sistem triase berarti gimana dok? Iya dok. Nah ini yang harus kita sampaikan ya ke masyarakat luas ya, terkait dengan sistem triase ini dok. Nah karena ini sering sekali ya menimbulkan masalah di kita
terutama di IGD ya, khususnya di rumah sakit, karena kan Betul. pasien yang masuk itu dok ya banyak ya kan, tiba-tiba belum rujukan lagi, belum memang yang Datang masyarakat, sendiri. yang di sekitar rumah Oke. sakit tiba-tiba masuk. Sebagai contoh ya dok ya, misalnya masuk ini bersamaan nih, ya masuknya bersamaan. Nah kan kita nilai nih sesuai yang tadi dokter Gilda sampaikan. Nah yang jadi masalah itu nanti ada yang komplain nih dok. Nah, loh kenapa kok yang ini ditangani? Saya punya orang tua misalnya, itu saya punya istri atau saya atau diri saya ya. Kenapa kok tidak ditangani? Padahal datang Iya, duluan. dokternya, perawatnya semuanya kok ke situ aja. Apa ini dia kenal atau apa? Nah, itu ya dok ya. Betul. Makanya pemahaman terkait dengan triase ini ya, memang kelihatannya simple ya dok ya, tapi ternyata ini sangat besar ternyata manfaatnya ataupun pengertiannya. Jadi mungkin saya tambah ya dokter Gilda ya. Betul Ya. banget emang. Terkait dengan sistem triase ini dok berasal dari satu kata ya, dari Prancis yang disebut dengan trier. Dari Prancis, Iya, dari jauh-jauh dari Prancis, Prancis ya, sampai ke trier, Alor ya. Ya trier ya, saya pelafalannya kurang ya, Ada. orang Medan ya, trier lah ya, anggap Aman, saja aman. begitu ya, dari Prancis ya dok ya, yang artinya itu mensortir ataupun memilah begitu dok. Berarti kalau memang lagi banyak ya dok ya, kayak dipilah-pilah. Dipilah-pilah. Nah, supaya begini dok, kenapa itu harus dipilah-pilah ya? Sesuai dengan sistem triase tadi, adalah suatu sistem ataupun proses untuk memilah ataupun menyortir pasien berdasarkan dari derajat yang dia derita begitu, dia sakit. Oke. Nah, sehingga nanti dari situ kita tentukan yang seperti disampaikan dokter Gilda tadi, dia mau masuk di merah, ya, dia mau masuk di kuning atau dia masuk di hijau. Oke. Sehingga kita nggak bisa juga milih-milih. Maksudnya kita ya, saya sebagai pasien misalnya, oh saya mau dekat situlah, itu mungkin di bawah AC misalnya, atau itu dekat Ya. toilet misalnya, nggak bisa. Karena bednya itu juga ada ini ya, dari kasirnya tuh udah. tempatnya pun Iya, sudah kita Oke, atur. dan Nah. pasien nggak bisa milih, saya mau merah, Ya, nggak biar bisa. saya duluan. Iya, Dok, ya. Oh. Nah, jadi gampangnya begini supaya masyarakat tahu ya, Dok, ya. Bahwasanya kan misalnya datang ini ke IGD ya, atau dirujuk atau datang langsung. Nanti kan biasanya di lantai itu ya, di lantai yang mau masuk rumah sakit itu kan ada. Iya, Biasa Ada dibuat ada. label-labelnya Dok, ada yang merah, ada yang kuning. Di rumah sakit kita juga ada ya Ada, dok ya. Oh betul. Ya. Jadi ada yang dia dok, sistem triasenya, ada yang dia menempelkan di lantai, ada juga yang langsung di bed pasien. Jadi bednya nanti kordennya warna merah Iya. atau kuning atau hijau gitu Oh, ya. iya, itu dok, sesuai dengan derajat kesakitannya tadi yang disampaikan oleh dokter Gilda tadi, sehingga tidak ada kita itu membeda-bedakan pasien, Mana yang datang duluan. mana yang datang duluan dan lain-lain. Nah, Oke. sehingga nanti kalau misalnya dikomplain dan lain sebagainya, bukan karena kita kenal atau dan lain-lain, memang karena derajat Sakitnya. Dan itu yang menilai itu tenaga yang terlatih memang ya. Pasti. Dinilai dulu, itu apa aja biasa dok diceknya mereka? Iya. Tensi. Pertama kan dok datang ya, misalnya di sistem triase itu kita datang, kita lihat ya pasiennya ini, misalnya ini yang datang langsung ya tanpa ada rujukan, misalnya dari puskesmas ke Pasien datang sendiri gitu ya dok misalnya ya. datang sendiri ataupun diantar oleh misalnya kasus kecelakaan lah ya dok ya. Itu kan kalau yang dekat-dekat rumah sakit kan pasti langsung datang ini dibawa oleh masyarakat kan. Kan kita nilai di situ dia punya kesadaran begitu ya. Iya. Kesadaran, baru kemudian kita nilai dia punya tanda-tanda vital, Tensi Iya. gitu ya dok ya. dan lain Nadi. dan itu Oke. baru kita lihat juga klinisnya dok, misalnya Oke. oh ini kecelakaan ya, perdarahan hebat misalnya. Nah jadi kita bisa lihat langsung, oh ini langsung ditaruh di Tempat yang merah Iya, misalnya. warna apa, Oh, gitu. Oke, betul siap-siap nah, dok. itu. Berarti ketika misalkan pun ketika kita jadi pasien gitu ya dok, ketika misalnya saya hanya contohnya apa ya, batuk biasa gitu, ternyata ada orang lain yang kecelakaan hebat, saya pasti tidak akan didahulukan ya, pasti dia yang didahulukan. Tetap dilayani, Tetap dilayani. tapi apa namanya tidak didahulukan, Oke. karena ada yang lebih prioritas, Prioritas. gitu dok. Oke, dipilah-pilah tadi ya, sesuai prioritasnya ya dok ya. Tapi semuanya dilayani dan ada Semuanya kan terlayani. tenggat waktunya ya dok ya misalkan. Iya. Ada tenggat waktunya, misalnya kasus misalnya dengan triase merah misalnya, itu kan kita secepat mungkin. Langsung Kalau bisa mengancam dibawa- jiwa soalnya iya, ya. mengancam jiwa misalnya. Oke. Yang perdarahan tadi tuh. Ya, misalnya pingsannya karena apa misalnya? Misalnya tenggelam misalnya, dibawa karena tenggelam ataupun henti napas, henti jantung Oke. gitu. Nah, sehingga supaya ini nanti masyarakat jadi tahu. Hmm. Sehingga bahwasanya tidak ada tuh yang kita
dahulukan misalnya, karena ini sistemnya kegawat daruratan. Nah, makanya ada suatu istilah dok untuk kita dokter-dokter ya dengan tenaga medis semuanya, ada istilahnya tuh agrotis salus lex suprema. Apa tuh? Wah, Apa tuh artinya? Nah, kasih pencegahan dok. nah itu adalah keselamatan pasien adalah hukum tertinggi, sehingga kita memprioritaskan nih bahwasanya pasien ini mana yang mau didahulukan begitu, khusus di instalasi gawat darurat ya. Nah, jadi ada istilah seperti itu. Nah, jadi supaya nanti jangan komplain loh kok apa namanya, karena kan begini dok ya, kita memahami juga ya, maksudnya masyarakat awam ya, namanya sakit ya, pasti inginnya Ditangani. ditangani secepat mungkin. Jadi kita enggak menyalahkan juga ya. begitu. Tetap memvalidasi sakitnya. Memvalidasi, kayak validasi perasaan ya dok ya. Nah itu dia dok. Jadi seperti itulah ya, apalagi kan kayak di IGD ya, rumah sakit itu kan, oh itu kan bisa cek kayak pasar dok ya, maksudnya gawat ya, misalnya dokternya cuma satu ya, terus tiba-tiba masuk pasien henti jantung, ada lagi masuk kecelakaan parah dan lain sebagainya. Jadi benar-benar harus dipilah mana yang pertama kita tangani, mana yang karena masih aman jadi sebentar kita akan tangani nanti. Nah, gitu itu ya. tadi, Dok, sesuai dengan kriterianya kan, ada gawat darurat yang segera, ada gawat yang tapi tidak darurat, ada yang tidak gawat dan juga tidak darurat. Jadi pilih. Berarti pas di IGD ada ya dok ya kayak gitu ya, pas dokter lagi jaga tiba-tiba diserbu gitu. Nah, kasarannya ya gitu ya, kayak diserbu. Jadi memang kita menangani pasien memang bukan berdasar urutan kedatangannya. Bener dokter Elias banget. Jadi memang berdasarkan prioritasnya tadi. Makanya saya bilang, misal hijau, kuning, merah, hijau masih bisa menunggu. Kenapa mau menunggu? Karena kita harus menangani yang merah dulu. Oh, berarti bukan karena saya dibelakangkan, tapi saya juga harus paham nih sebagai pasien nih, misalnya kalau ada yang lebih butuh penanganan segera. Oh, ya, memang itulah di IGD. Nah, jadi tapi beda ya kalau misalnya di poli ya dok ya. Misalnya kalau di poli itu ya memang di dunia kesehatan kan ada istilahnya asas justice ya dok ya, keadilan ya, maksudnya apa dok asas justice? Ya. Jadi keadilan di mana kita menyamaratakan semua pasien tanpa itu kenalan, tanpa itu keluarga, agama, suku. Nah kalau di poli jadi datangnya dilayani sesuai dengan nomor antrian. Karena yang poli pun itu juga pasien-pasien stabil, semua. Pasien yang kalau sebut triase hijau tadi itu ya, kalau kita ngomong. Nah jadi seperti itu. Jadi supaya bisa dibedain di poli dengan di IGD itu, oh ternyata ada perbedaannya. Kalau di poli ya pasti yang hijau-hijau, pasti hijau apa namanya. Dan itu juga sesuai dengan kedatangan. Jadi kita misalnya nih dok ya, dokter misalnya nomor 30 misalnya, tapi karena saya kenal dengan dokter, oh ya dokter masuk dulu. Indira masuk dulu ya, enggak boleh. Enggak boleh ya, walaupun ternyata saya dokter nih, saya duluan tidak boleh. Padahal kita kenal nih dok. Padahal kenal. Kita jadi. Tapi itu tetap karena itu dia kan kita profesional. Justice, sesuai adil, nomor antrian. Sama rata semuanya. Itu kalau di poli ya. Kalau di poli. Hanya kalau di IGD tadi ataupun sistem triase tadi ya seperti yang disampaikan dokter Gilda tadi. Sebenarnya di puskesmas juga ada triase ya dok ya. Kalau ternyata tiba-tiba pasien banyak datang ke puskesmas ya. Pasti dok. Jadi di setiap senter pelayanan ya, baik di klinik, di FKTP ya dok ya, maksudnya fasilitas kesehatan tingkat pertama ya, itu ya tetap ada triase IGD-nya dan itu berlaku, tidak ada pembedaan begitu, baik dia di FKTP ya tingkat pertama ya ataupun tingkat lanjut ya di rumah sakit Kalabahi ataupun mungkin lebih lanjut lagi, mungkin tingkat ketiga mungkin yang spesialistik misalnya ada di Kupang sesuai dengan tingkatan rumah sakit ya tetap sama dia. Tetap sama ya. Secara umum kita di Indonesia menganut yang seperti itu ya. Benar, untuk triasenya. Jadi mau di Alok atau di tempat lain. Atau saya dari daerah asal saya juga sama, berarti kayak gitu ya. Sama semua dokter kan SOP-nya sama ya. SOP sama gitu. Kalau misalnya gitu dok, kita lanjut lagi nih. Tadi kan pasien udah nyampe nih ke rumah sakit nih. Pas udah sampai di rumah sakit, kan sebenarnya rumah sakit kita ini termasuk vaskes lanjut ya dok. Ada nggak sih
vaskes lanjutan lagi di atas rumah sakit kita. Oh, ya, pasti. Apakah misalnya contoh pasiennya Dokter Elias dari vaskes primer ke rumah sakit. Dari rumah sakit tuh apakah rumah sakit kita berarti semuanya udah bisa tertangani atau ada juga rujukan lagi ke entah ke rumah sakit mana gitu, ada ya, Dok? Ada. Harapannya sih ya nanti di masa depan kali ya, Dok ya. Mungkin nanti rumah sakit kita lebih lengkap lagi, biar tidak perlu rujuk Optimis nih lagi. kita nih ya. Cuma memang kita tetap perlu rujuk lagi. Ada rujukan biasanya. lanjutan lagi. Pasti alasannya tetap sama, karena mungkin di puskesmas terbatas, sampai ke kita pun ternyata juga tetap terbatas juga sama. Entah mungkin spesialisnya gitu ya, atau alat-alatnya, atau mungkin kasusnya memang yang terlalu sulit yang Betul sekali. butuh Kadang memang ada sampai yang kasusnya itu, Dok. Misalnya kasusnya itu ya, contoh misalnya bedah ataupun bidang betul. kebidanan ya, mungkin ya. atau Memang kanker ya. ya, itu memang yang memang harus dirujuk ke rumah sakit lebih lanjut misalnya. Kalau kita berarti Kayak kita kan ada bedah umum ya, kita ada bedah umum, cuma ternyata pasien dari sakitnya ternyata perlu penanganan untuk kankernya misal. Nah, akhirnya dia perlu bedah yang subspesialis lagi, bedah onkologi misal. Itu berarti kan bedah untuk kanker begitu. berarti rujukan yang vertikal ya, Betul, ke atas lagi akhirnya ya, ke Dok. atas lagi. Di Entah ke Kupang itu atau ya. bahkan mungkin ke Surabaya ada juga soalnya. Ada yang pernah sampai RSCM juga. Oh, sampai RSCM ya, ada ya. Dok, dari tadi kan kita ngomongin tentang merujuk nih pasien. Contoh misalnya dari puskesmas seberang ke rumah sakit. Itu tuh pasien tuh ada ditanggung jaminan kesehatan atau mereka ada bayar gitu ya, Dok ya? Apa itu sudah diregulasi di sistem rujukan kita untuk jaminan kesehatannya? Ya, sebagai contoh misalnya dari puskesmas ya. Itu kalau kita merujuk ya, Dok, pasiennya kita sudah sampaikan merujuk, itu selama dia memiliki jaminan kesehatan, Dok, ya, asuransi kesehatan, maka itu semuanya terkait dengan penanganan, terkait dengan obat dan lain sebagainya itu ditanggung oleh asuransinya itu. Asuransi kesehatannya ya. Asuransi kesehatannya selama penanganan di tempat saya misalnya, dan saya rasa di rumah sakit juga begitu ya, Dok Betul, ya? betul. Masih melanjutkan. Masih melanjutkan. Itu memang kayak tadi yang kita perlu tahu rujukan selain siapa yang sakit, apa sakitnya, itu pun juga termasuk Jaminan kesehatannya tadi ya. Oh, identitasnya pasien, sakitnya apa, jaminan kesehatannya apa. Jadi untuk pasiennya pun juga lancar ya. Jadi misalnya dari puskesmas langsung lanjut di kita, walaupun beda tempat, penanganan tetap lanjut, jaminan tetap lanjut gitu. Tidak ada yang diberatkan. Iya, bahkan terkadang kan ada pasien-pasien ini yang tidak memiliki jaminan ya. Nah, jadi apakah harus ada administrasinya dulu? Iya kan? Apakah harus ada, misalnya harus ada asuransi kesehatannya dan lain-lain? Apa enggak dilayani? Ternyata tidak. Tetap dilayani ya. Dilayani ya, karena kita selama pengalaman merujuk ya, banyak yang tidak memiliki asuransi kesehatan, Dok. Jadi Makanya kita identitas itu penting kan, Dok. nanti biasanya ya kalau sepengetahuan saya di rumah sakit itu dikasih waktu 3 kali 24 jam Untuk melengkapi jaminannya apa gitu ya, Dok sehingga ya. pelayanannya itu kita utamain dulu. Nanti dia punya administrasinya baru menyusul belakangan. Betul, betul. Jadi bukan semata-mata karena dia nggak punya jaminan, jadi entah Yaudah, bahkan gitu. kita ada tenggat waktu ya, asal betul-betul mengurus ya sejak awal. Sehingga itu tadi, Dok, masuk ke satu moto kita tadi itu agretis salux lex prema. Tidak hafal tapi betul. Keselamatan pasien adalah hukum Hukum tertinggi. tertinggi. Jadi kita tangani dulu begitu. Administrasi ya kita memang butuh, tapi bukan Penanganan berarti tetap itu menghambat kita punya pelayanan. Dan fakta di lapangannya juga seperti tetap melayani dulu tetap ya. melayani. Betul sekali. Nah, tapi kita memang butuh dia punya identitas ya, misalnya dia punya KTP atau dia Kakak deh gitu kan. atau Kalau nggak punya KTP, kartu keluarga juga. Pasti kan harus ada itu. asuransi dan lain sebagainya. Karena kan kita mau tahu dia punya administrasi, dia punya identitas. Dan dia nggak salah pasien juga, nanti ketukar dengan dia pu mama, dia pu bapak. Nama kadang mirip-mirip juga di sini tuh. Betul. Mirip. Bisa juga dia punya marga ya, farmnya Oh juga. iya, farmnya juga mirip. Itu memang butuh. Marganya tuh banyak di sini. Dan dipastikannya tuh di identitasnya itu ya. Identitasnya itu dong. Gitu tuh. Oke. Kota nggak ada. Ya, Kalau jadi memang Surabaya. kalau kita minta identitas, bukan ya
bukan kita minta identitas dulu, identitas ada baru pelayanan kita lanjut. Tidak, kita lakukan pelayanan dulu baru Sambil. identitas itu memang harus Oke. baru menyusul. Berarti sebenarnya kalau pasien yang tertukar itu lebih parah daripada istri yang tertukar ya, Dok? Wah, itu juga parah. itu lebih parah. Ya. Iya, karena Bahaya keselamatan itu. pasien ya. Iya dok. Iya kok sakitnya sama. Sakitnya bisa beda. Satu lansia, satu anak kecil. Bisa gitu ya. Terus Dok, kalau misalkan saya sedikit kepo nih, ada nggak sih kita mulai alur dari vaskes primer ke lanjutan gitu ya, kasus yang paling berkesan gitu buat dokter pas lagi ngerujuk pasien yang kayaknya ini banyak banget nih pelajaran yang bisa teman-teman ambil dari kasus yang dokter alami ini, ada nggak sih Dok? Oh ya. Jadi selama saya pengalaman 5 tahun di sini ya, Dok ya. Keren banget ya Tentunya Matan. pengalaman Iya. itu pasien ini banyak ya. Hmm. Banyak sekali. Saya mungkin tidak bisa cerita satu-satu, tapi ada beberapa hal yang bisa kita ambil pelajaran. Sebagai contoh begini, di kita di Puskesmas Kabir itu Dok, pernah ada ibu hamil yang kejang-kejang. Ibu hamil kejang-kejang. Eklamasi. Kejang-kejang, eklamsi. Berarti di dalamnya ada bayi nih ya Ada Dok ya? bayinya, Dok. Terus dianya Dia kejang-kejang. kejang-kejang. Wah itu gawat darurat sih dok. Jadi pasiennya ini Dok, sudah kita rujuk sebelumnya ke Poli di Rumah Sakit Kalakahi. Masa Nah, tambah. jadi oleh dokter spesialisnya, dokternya disampaikan, oh ini kita kemungkinan harus operasi. Oke, dia sudah datang ke poli duluan nih Sudah sebetulnya. datang ke Poli. Oke. Ya, jadi sudah dijadwalkan operasinya begitu, sudah dijadwalkan operasinya. Nah, tapi waktu itu yang bersangkutan karena sudah dijadwalkan, kan dari dokternya minta supaya di sini dulu begitu. Oke. Nah, sambil menunggu. Ternyata yang bersangkutan itu pulang ke Oke. Kabir. Nah, Berarti awalnya padahal sudah di di Kalbar sini, sampai Kalbar. iya benar. Tapi dia kembalinya Cucian belum diangkat dong. Pulang Ya, dulu jadi angkat. tadi, ya kan maksudnya ya biasa ya, doa dulu dan lain Iya sebagainya. sih. Nah, ternyata dia kembali ini di hari yang sama ini, maksudnya dia kembali ini di hari yang sama ternyata dia kejang-kejang. Aduh. Di hari yang sama dia kejang. Iya, waktu dia pulang itu. Nah, jadi habis periksa sudah dianjurkan jadwal ya waktu itu 3 hari lagi. Nah, tapi ternyata dia pulang kejang-kejang. Aduh. Bayangin dikejang itu 13 kali. Aduh. 13 kali. 13 kali. Aduh. Nah, jadi kenapa yang membuat ini maksudnya bukan hanya berkesan saja, tapi ini juga menjadi Pelajaran. ya menjadi Iya, pelajaran pelajaran. Aduh, bahwasanya oke. apa namanya, kalau sudah dokter spesialisnya sudah menyampaikan, sebaiknya harus diikutkan. Karena waktu itu Dok, yang membuat kita jadi ini teringat terus karena waktu kejang-kejang Dok, otomatis kita berikan ya penanganan Penanganan yang terapinya perlu ya. itu. Kita kasih MgSO4 ya, magnesium sulfat. Nah, sudah dikasih Dok, ternyata dia keracunan. Aduh. Ibunya ini Komplikasi itu. ya, maksudnya kan keracunan Nggak ini cocok. dia mengalami apa namanya, penurunan apa namanya, pernapasan. Oke, berarti dari tubuhnya sendiri yang memang sudah tidak bisa ya. Oke. Berarti bukan kayak keracunan salah obat itu tidak ya, Dok ya? Memang Oh, ada. Tapi memang yang tubuhnya bisa. yang efek samping lah begitu. Oh, Nah, sudah. jadi kita sudah berikan obat anti efek sampingnya. Nah, pada saat kita mau merujuk, sinyal hilang. Oh, yang tadi dokter sampaikan sinyal hilang tuh. Sinyal hilang Ya begitu. ampun. Nah, begitu sinyal hilang, sudah kita mau merujuk sampai ke pelabuhan, itu gelombang tinggi yang luar biasa. Aduh, itu susah banget nggak sih dok buat ke pinggir kalau gelombang Oh, tantangannya. Aduh. Ini saya kan ikut ya. Dokter waktu itu. ikut Saya langsung turun ikut. tangan nih. Karena ini sudah. Jadi saya bertiga waktu itu dengan 2 bidan, satu dokter. Jadi kita bertiga. Jangankan ini, kita sampai berpikir, ini kita bisa sampai ke darat di alur tidak begitu. Karena kita mau naik di pelabuhan ke perahu motor, itu saya tidak bisa. Kan Ini gelombang. dalam kondisi pasien yang sudah gawat nih ya, Dok. Gawat kan, pada saat itu dia tidak sadar juga. Oke. kejang 13 kali itu. Nah, kejang 13 Berapa kali tuh? Itu sampai, minta maaf ya, lidah juga sampai berdarah begitu. Oke. Karena kan sempat kejang beberapa kali di rumah, baru kejang lagi di puskesmas. Nah, jadi dalam keadaan apa namanya, dalam keadaan seperti Gawat. ini, nah ini kan kita harus tolong dia begitu. Oke. Nah, karena apa? Bukan hanya ibunya, tapi ada bayinya juga. Ada dua Dua nyawa nih, Dua Dok. nyawa ini. Nah, enggak mungkin kita lakukan di
puskesmas begitu, Betul. karena Betul, betul. tidak ada tanda, waktu itu belum ada tanda-tanda juga dia mau melahirkan, maksudnya Oke. secara Perhitungannya alaminya. belum ya. Karena kan waktu itu dia baru di sekitar 3-6 minggu. waktu itu. Oke. Nah jadi ya jadi kan mau tidak mau kita harus rujuk ini pasien, jadi ya kita berdoa banyak-banyak aja waktu itu dok. Betul. Iya kan, Terus gimana dok itu? sekarang mau bagaimana mau menghubungi ke sini sinyal hilang, Iya. terus apa namanya, Gelombang. gelombang juga. Ya ampun. Nah, jadi dari ininya kan di sini disebut dengan juragan ya. Juragan itu maksudnya yang punya promotor ataupun yang bawa iya. Oh, promotor, supirnya lah ya dok ya. Kalau kita di apa ini Di di Pantar. Pantar kita sebutnya, ataupun di sini ya kita sebutnya dengan ojek laut. Ojek Jadi, laut, Iya, oke. jadi kita Itu syutingnya malam dok? itu waktu itu sore. Sore. Sore Untung hari. masih sore ya. Untung masih sore, tapi Masih ada cahaya di Gelombang sudah begitu. Ya, tapi gelombang begitu. gelombang seperti itu, maksudnya kalau kayak kita di Pantar ya, Hmm. ya itu dia baik-baik saja memang bergelombang. Oh, dok. baik-baik saya memang Baik-baik gelombang. saja dia bergelombang. Setuju, setuju, Jadi, dok, setuju. baik-baik saja bergelombang, tapi ini bukan, ini gelombang yang gelombang sekali waktu itu dok. Yang kita lihat saja, aduh ini bisa tidak ya, tapi ya namanya dok ya, kita profesional ya, yang seperti yang saya mungkin sampaikan di awal tadi, yang terkadang kita menyampingkan keselamatan kita untuk keselamatan orang lain, profesionalitas kita. Kadang kita nggak pikir, oh Iya, iya. kayak ini nanti akan kenapa-kenapa, tapi demi ini, Menyelamatkan 2 nyawa ini ya dok. menyelamatkan 2 nyawa, dan itu dalam keadaan ya dibantu masyarakat banyak juga, kita bisa naik ke atas perahu motor, dan itu dok, itu kita basah semua karena kan Oh, ombak Goyang-goyang ya. pasti tuh. ombak itu kan masuk semua Iya. ke dalam ini, Betul, ke dalam perahu. Jadi kita sampai tuh udah basah-basah tuh. Tapi ya memang kalau kita niatnya baik, yang di atas juga Ada bahas. merestui Tuhan pasti ya, bantu. Tuhan membantu ya, puji Tuhan, alhamdulillah dok, itu pasiennya sampai, terus kemudian dilakukan seksio cesaria waktu Operasi itu, ya. dan puji Tuhan sekarang anaknya udah 1 tahun lebih. Anaknya sudah 1 tahun lebih dok. Tahun lebih, dan Dengan sangat sehat. drama yang seperti itu ya. Aduh, ya Allah. Seperti itu. Berarti tadi tuh sebetulnya sejak awal pasiennya juga sudah dianjurkan untuk Ya. duduk anteng-anteng nih Ya, di kota. jadi pasien ini bukan menolak dia. Bukan Nah, menolak. jadi pasien ini setuju Setuju. dengan yang sudah dijadwalkan. Heeh. Nah, tapi berpikir kan, oh masih 3 hari lagi nih. Iya. Jadi dia juga kembali ya. Kembali. Alasannya kita tanya apa, mau berdoa. Jadi ya tidak Tidak, bisa kita salahkan iya, juga betul. begitu. Tapi kan namanya itulah yang tidak terprediksi tadi, Betul. Dok. Nah, begitu. Kembali ke budaya lagi deh Iya. gitu. Jadi Faktor eksternal itu. Oh, berarti berdoanya itu memang pada saat saya itu. sambil minum ya, Dok, ya? Sekarang dok, tegang banget soalnya ya. Segar banget. Dok, berarti yang tadi tuh emang kalau pasiennya mau dirujuk ya. Iya, Kok misalkan pasien ternyata nggak mau dirujuk nih, ada beberapa pasien, nggak semua ya, yang nggak mau dirujuk. Itu biasanya apa sih alasannya mereka-mereka ini yang nggak mau dirujuk itu? Yang tadi kan kooperatif ya, kalau yang tadi termasuk kooperatif ya. Kooperatif, dia kembali. Kalau misalnya nggak mau dirujuk, biasanya karena apa ya dok ya? Kalau di RS tuh biasanya kan kita kok ngerujuk kan biasanya ke Kupang tuh. Nah, biasanya sih paling banyak sih karena kalau kita dulu di kota itu kayak, kalau di kota kan kayak misal Surabaya, rujuk mah masih satu daerah, Satu pulau, daratan, satu ya kan? daratan. Ya. Nah, kalau misalnya Kupang ini kan sudah kapal lagi, Oke. ya kan? Kadang-kadang biasanya mereka langsung mikir nanti di Kupang sama siapa, Oh, itu saya nggak ada benar. keluarga di sana, atau nanti mungkin tinggal di mana nanti di sana, itu pasti pertimbangan dari pasien dan keluarganya ya, dan kita pasti Oke. sangat menghargai itu karena susah memang begitu. Walaupun sudah kita sampaikan yang terbaiknya apa, tapi kita kembalikan lagi ke Ya, pasien ya tapi dok tetap tetap kita pasti jelaskan toh kalau misalnya kita di sini bisa kayak kemarin tuh pos KLL misalnya tuh pos KLL patah, kita di sini tidak ada dokter tulang, dokter ortopedi kita nggak ada. Di sini kita cuma mentok mungkin pasang gips begitu, tapi sedangkan patahnya ini kita perlu kayak pasang pen di dalam. Mur gitu ya dalamnya. Seperti itu, dan kita nggak ada kan, kita belum bisa, harus ke Kupang. Nah, bagian itu tuh harus tetap kita jelaskan di sini. Paling maksimal kita bisa bantu pasang gips, kita pasang ini. Itu sudah yang terbaik yang bisa kita bantu. Hanya saja kita tetap perlu untuk rujuk ke Kupang, ibu. Biasanya gitu. Kemarin ada yang kayak gitu. Itu berarti kalau misalkan dari rumah sakit ke Kupang ya, kalau misalkan dari vaskes primer dok, biasanya ada apa sih kendala yang buat pasien nggak mau dirujuk dari contohnya klinik atau puskesmas ke rumah sakit yang masih satu kabupaten nih? Benar dok, saya setuju tadi dengan yang disampaikan dokter Gilda ya.
bahwasanya salah satu poin yang biasanya pasien atau keluarga tidak mau itu karena faktor ekonomi, Dok. Ekonomi ya, berarti Ekonomi. sama ya tetap ya. Jadi memang ini agak susah ya, kita karena kan faktor ekonomi. Oke lah ya, terkadang mereka sampaikan begini, Dok, memang nanti kami tidak bayar begitu, tapi kami makan minum dan lain sebagainya itu agak susah ya. Terus kemudian yang kedua itu, Dok, yang dia tidak mau dirujuk, kadang memang tidak ada keluarga di sini. Sebagai contoh ya, misalnya anaknya misalnya ada 3 atau 4 misalnya masih sekolah, sementara dia harus dirujuk begitu, atau salah satu anaknya mau dirujuk, terus nanti siapa yang jaga anaknya begitu. Nah itu beberapa hal, tapi ada beberapa faktor juga, Dok, ya, yang terkadang saya sendiri itu agak agak susah untuk menerima. Contoh ya, kadang begini, sudah jelas-jelas keadaannya ini gawat darurat, ya kan? Misalnya dia umur muda, mengancam nyawa, pokoknya harus diselamatin lah begitu. Kasihan, ya kan, misalnya. Tapi, Dok, ada beberapa ini ya, oknum-oknum lah ya saya bilang ya. Ya, misalnya orang pintar dan lain sebagainya ya, menyatakan, oh ini disebabin bukan medis ini disebabin ya swanggi ya, orang sini bilang swanggi, terus orang buat-buat orang dan lain-lain sebagainya, sehingga ini yang sering mengganggu kita sebenarnya dalam proses edukasi. Nanti pasiennya sudah setuju, nah sudah kadang ada beberapa pasien ini saya sudah ini administrasi sudah selesai, saya sudah hubungi rumah sakit Kalabahi, semua sudah oke lah begitu, tiba-tiba mau berangkat nggak jadi, Dok, nggak jadi. Betul. Bahkan pernah ini satu pasien, Dok, ya, dia udah di dalam ambulan turun lagi, Dok, karena bilang oh ini orang buat-buat begitu, ini ada kelelawar yang mengikuti, apalah macam lah ya, ini begini, terakhir tidak jadi, Dok. Nah inilah yang sering terjadi juga. Ada juga yang ini, Dok, ya, yang dulu ya mungkin awal-awal saya belum paham ya, misalnya faktor ke keluarga begitu, misalnya harus ada yang mengambil keputusan ini. Nah misalnya ada ya, kita harus rujuk ini, padahal istri kandung misalnya istrinya atau suami Istri ya, Pasangan istrinya, ya. pasangan. Tapi ternyata biasanya malah anak sulung Ya. laki-laki pertama. Atau ada keluarga lain yang dituakan, tapi rumahnya mungkin di gunung sebelah. Berarti harus pergi gunung dulu nih. Bukan kita yang pergi, dia yang kasih. Terakhir tidak jadi rujuk, Oke. hanya gara itu aja. Atau mungkin sebetulnya hal-hal itu boleh jadi pertimbangan pasien, tapi medis yang kita sarankan itu tetap jalan gitu ya, Dok, ya. Jadi kita sambil berjalan, Dok, ya. Oke. Dari medisnya, dari budayanya, dari Agamanya. agamanya dan lain-lainnya, kita berjalan begitu. Kolaborasi sebetulnya, tapi jangan sampai yang faktor lain Faktor lain itu menghambat penanganan pasien ini ya. Iya, bahkan beberapa pasien tuh sampai meninggal, Dok. Jadi saya harus sampaikan begitu, saya minta maaf kalau saya harus sampaikan, tapi kadang faktor-faktor itu harusnya ini ya memang ya Tuhan Allah yang punya nyawa begitu ya, pegang nyawa begitu ya. Tapi kan menurut kita ya, oh ini harusnya bisa ditangani misalnya. Nah, tapi karena 1-2 faktor yang sebenarnya tidak, ya dia ada kartu misalnya ya, dia semuanya sudah lengkap. Bahkan ada yang kita, Dok, dia bilang begini ya, waktu itu ya, oh saya enggak punya uang, jadi kita sepakat itu urunan, Dok, dengan kepala puskesmas dan lain-lain, ambil urunan sampai begitu. Tapi itu pun enggak jadi rujuk karena faktor yang tadi itu. Sebenarnya tujuannya tuh sebenarnya sama ya, untuk kebaikan pasien. Untuk pasien. Jadi masing-masing boleh menjalankan, tapi saran dari medis yang betul-betul bisa kita tahu ya, Dok, ya, terapinya apa, itu yang dijalanin gitu. Kadang tega nggak tega itu kalau misalnya saya dalam kondisi seperti itu, kadang saya kasih tenggat waktu, Dok. Jadi kalau misalnya memang mau nunggu yang turun gunung, mau nunggu yang Sampai ini nyebrang kapan? gitu kan, tetap ini yang nyawanya yang punya nih, yang sakitnya kan pasien, bukan Iya, yang kita kan nggak bisa ditunggu. Soalnya nyaman enggak jual di toko Iya, ya kan. jadi Kalau jual di toko, mau nggak mau oke ya lah. Saya punya 6 nyawa. Mau nggak mau karena begitu, saya kalau 30 menit lagi bisa tidak begitu, kayak
Oke. Mau nggak mau harus apa? Kita motivasi. Kita tetap gitu. menghargai, Mm-mm. tapi yang dari prioritas kita juga. Mm-mm. Oke. Soalnya kan tetap pasien nih. Biasanya kayak gitu tuh Berlaku. kasus-kasus ini ya dok ya, KLL ya, yang contohnya entah dia patah tulang yang sampai Ada. perdarahan Apalagi banyak, misal kesadaran sudah menurun, Oh, kepalanya darah ada keluar benturan terus. kepala. tapi Aduh. masih tunggu-tunggu atau apa. Boleh tunggu tapi sambil jalan gitu ya. Sambil berjalan. Oke. Dok, kalau ngomongin tentang yang tadi misalnya kayak kecelakaan gitu nih, contoh kecelakaan hebat nih ya, entah itu satu kendaraan, dua kendaraan gitu, itu tuh gimana sih dok? Tadi yang jaminan kesehatannya itu ada hal khusus nggak sih yang harus diperhatikan gitu? Selama ini sih kita selalu fokusnya kalau ada kecelakaan seperti itu ya dok ya. Memang kan kasarnya kok misalnya untuk membedakan kecelakaan itu kan memang sakit yang Bisa dicegah. berarti sakitnya ini memang perlu pelaporan polisi kan, seperti itu. Jadi misal kayak sakit-sakit yang lain kan tidak perlu pelaporan polisi ya. Nah, kalau misalnya kecelakaan ini memang perlu pelaporan polisi untuk kepengurusan jaminannya nanti ini. Oke, berarti kalau pelaporan polisi tuh lengkap berkas-berkasnya. Iya, mau nggak mau Pasiennya berkas ini ya, lengkap. keluarga harusnya ada bantuan Kembali gitu ke ya? identitas pasien. Oh, identitas tadi. pasien lagi. Nanti kan dia asuransi kesehatannya nanti dok itu ditanggung oleh Jasara Harja. Berarti bukan identitas pasiennya aja, tapi yang dikendarainya juga. Betul dok. Mau nggak mau. Oke, macam SIM, STNK gitu juga ya. SIM, STNK, Kendaraannya. kelengkapan Oke. kendaraan, dan itu nanti kan pihak dari yang berwenang yang bisa. Yang bisa. paham juga ya. Oke, Kalau tapi kita ya tetap menangani. Secara medis kita tetap menangani sakitnya yang sekarang, cuma karena apa? Sakitnya terjadi karena sesuatu yang penyebab yang bisa dicegah tadi. Ih, seru banget ya dok ya ngobrol kayak gitu tadi. Tapi nih dok, saya punya kuis nih. Kayak ada kuis ini tuh sebenarnya tentang mitos atau fakta. Nanti ganti-gantian mungkin ya. Pertama kita dari dokter Gilda dulu. Kalau misalnya ternyata itu mitos, dokter tinggal jawab mitos. Oke. Alasannya juga boleh. Kalau fakta juga tinggal jawab fakta. Kalau misalkan ternyata pas belum mau jawab boleh. Kasih ke sebelahnya. Kuis Gitu. ya. Kuis kayak Dapat Kuisnya apa bisa ini? dioper-oper. Aduh, dapat minum. Dapat Teguk dulu satu kali. Oke, siap ya dok ya. Dari dokter Gilda dulu ya. Nih dok, mitos atau fakta nggak sih dok? Kalau misalkan pasien yang datang duluan ke IGD itu yang pertama kali dilayanin, mitos atau fakta? Ya, kembali ke penjelasan Dr. Elias tadi ya, mitos dong. Itu mitos ya. Oke. Karena kan memang kita menanganinya berdasarkan triase tadi ya, triase yang bahasa Perancis tadi itu. Jadi memang jadi bukan karena urutan kedatangannya, tapi berdasarkan prioritas sakitnya dia itu. Oke, berarti mitos ya. Kalau yang datang duluan itu yang pasti, yang tadi udah kita obrolin panjang itu ya dok ya. Oke, sekarang ke dokter Elias nih. Oke, gimana tuh? Ya karena kalau misalnya masih demam 1 hari ya, misalnya kita tiba-tiba, saya harus ambil darah nih, takutnya demam berdarah, takutnya malaria dan lain sebagainya, itu kita tidak bisa langsung ambil darah begitu. Bukan kita tidak mau ya, bukan kita tidak mau atau kita rasa rugi atau bagaimana, tapi ini kan terkait dengan pola demamnya begitu. Nah, sebagai contoh ya, misalnya ternyata yang bersangkutan misalnya malaria nih, tapi karena baru 1 hari kita periksa, nah hasilnya non reaktif misalnya atau negatif misalnya pemeriksaan darahnya. Nah, jadi kita kan akan berasumsi ini enggak apa-apa, padahal dia nanti jadi malaria atau dia demam berdarah. Trombositnya waktu kita periksa mungkin di hari pertama masih bagus nih. Udah jalan-jalan kemana? Nah, dengan tiba-tiba perdarahan. Wah, nah itu jadi mitos ya. Jadi Hari pertama. iya, kita harus observasi. Observasi berarti di rumah tuh sambil minum obat, sambil perhatikan juga ya gitu ya, demamnya tuh polanya gimana, jam berapa aja demamnya. Bener-bener. Oke, sambil balik ke dokter Gilda lagi ya dok. Mitos atau fakta sih dok? Kalau misalkan datang ke rumah sakit tuh pasti langsung dioperasi. Mitos ya dok ya. Itu mitos ya. Berarti datang ke rumah sakit nggak langsung operasi ya. Kalau dirujuk gitu, dokter Elias rujuk. Iya, makanya. Iya, pasti sesuai indikasi dok. Sesuai indikasi. Pun apa ya, segala tindakan terapi itu pasti kan kita jelaskan semuanya tuh, kita lakukan sesuai sakitnya nih apa, butuhnya apa. Pun misal memang butuh operasi, pasti kan kita jelaskan ke semuanya kan, pasien, keluarganya, ini perlu nih A, B, C, D, E, perlu operasi karena ini gitu.
setuju atau tidak. Pasti kan kita kembalikan lagi tuh ke pasien. Oke, sesuai indikasi dan juga nanti dari pasiennya bagaimana gitu ya, Betul. keluarganya Iya, setuju nggak atau bisa enggak. tiba-tiba di ruang operasi door gitu. Oke. Ibu-ibu ini operasi ya, Mbak? Iya. Ya, kita harus Ibu ini kita buka ya. Iya, soalnya di tempat saya tuh juga mereka anggapnya kalau misalnya langsung turun ke rumah sakit, Pasti Bu Dok jangan sampai nanti dioperasi. Oh my God. Semua pada kayak gitu dok, kebanyakan. Beberapa lah ya, nggak semuanya. Oke, lanjut ke dokter Elias. ya, Dok, mitos atau fakta sih? Kalau misalkan mau rujuk pasien tuh harus pakai oksigen. Harus. Saya mau dirujuk berarti saya harus pakai oksigen. sangat mitos ya, Dok. Mitos sekali ya. Karena iya, begitu. Nah, jadi kan itulah tadi Dok, fungsinya kita stabilisasi ya, ataupun kita anamnesa dengan pemeriksaan fisik di awal. Kan kita periksa tanda-tanda vitalnya Dok ya. Kita ukur dia punya frekuensi nafas, kita ukur dia saturasi oksigennya, kita lihat pemeriksaan apakah RW-nya clear, breathing-nya, maksudnya dia punya jalan nafas, dia punya pernapasan, apakah spontan atau tidak begitu, ataukah ada sumbatan dan lain-lain, sehingga ini nanti kita tentuin dia harus pakai oksigen atau tidak. Tapi apakah semua pasien yang dirujuk pakai oksigen? Jawabannya tidak ya. Tidak seperti itu. Tapi kalau apakah pasien dirujuk pakai infus? Ya, itu fakta. Iya. Ya kan kadang ada yang enggak mau diinfus. Ya takut jarum. Nah, ada yang misalnya, aduh ibunya ini takut sekali, maksudnya enggak tega anaknya diinfus begitu. Nah, tapi itu memang harus. Nah, tapi kalau oksigen, ya itu mitos. Itu mitos ya, harus pakai oksigen itu mitos ya. Iya. Oke deh. Ih, nggak kerasa ya dok ya. Udah kita sampai udah mau habis nih. Nyeruput kopinya enak ya. Minum lagi nih. Oke deh. Berarti dari tadi kita udah ngomongin ya tentang sistem rujukan, tentang triase IGD. Mudah-mudahan dari diskusi kita ini nih bisa banyak ya ilmu-ilmu, manfaat, info yang mungkin bisa diterima, bisa jadi pandangan baru gitu untuk masyarakat-masyarakat yang kita layani. Benar. Ada nggak sih dok harapan untuk masyarakat Alor, sistem rujukan atau triase IGD? Mungkin dari dokter Gilda dulu. Harapannya sih setelah kita melakukan ini ditonton sama masyarakat awam, harapannya sih mereka jadi lebih paham ya, pasti ya lebih paham, sehingga semisal qadarullah mungkin temennya, keluarganya ada yang sakit atau bagaimana dan perlu rujuk atau mungkin perlu ke IGD begitu, nanti mereka lebih paham, lebih mengerti alurnya, sehingga kalau misalnya ketemu dokter, ketemu perawat, dibilang oh ini perlu rujuk, perlu apa, mereka lebih paham, lebih bisa memahami dan prosesnya bisa lancar begitu. Gitu sih. Biar nggak ada kendala-kendala, tidak ada miskomunikasi gitu-gitu. Kalau dokter Elias bagaimana dok? Iya, kalau saya senada ya dengan dokter Gilda ya. Jadi harapannya ya terkait dengan topik kita pada malam hari ini, ya masyarakat menjadi lebih paham dan mengerti terkait di IGD itu seperti apa, proses rujukan itu seperti apa, sehingga harapannya ya ke depannya tidak ada lagi ya kasus-kasus sampai kematian, meninggal karena tidak mau dirujuk karena alasan-alasan yang sebenarnya eksternal di luar dari nah, dan sebelumnya juga ya kita ya di Puskesmas Kabir ya sebenarnya mengucapkan terima kasih banyak ya untuk pemerintah kabupaten ya dan juga dinas kesehatan, di mana misalnya kalau kita merujuk pasien itu sudah diakomodasi terkait dengan transportasi kita, jadi ada call center ya, ada call center. Pelabuhan tuh call center kita nggak sih? Iya, call center. Oh yang di Kalabahi ya? Betul. Iya, jadi langsung jemput kita di Jadi pelabuhan akhirnya kita juga tahu. kalau di pelabuhan jadi langsung ke sana. Ini hal yang simpel tapi sangat membantu. Kolaborasi ya, betul ya. Jadi kalau misalnya kita lihat call center sudah pergi, siap-siap nih gitu. Kan mungkin untuk predik kan, kalau misalnya kita masih nanganin pasien-pasien yang datang sendiri, terus tiba-tiba ini sudah mau datang gitu kan. Jadi kita kayak harus ini harus siap nih. Habis ini datang nih gitu. Iya itu. Nah, tapi mungkin ada harapannya juga ya. Mungkin apakah call centernya bisa ditambah atau bagaimana. Karena kan begini ya dok ya. Misalnya kita merujuk nih dari Pantar misalnya sudah telepon, ternyata di puskesmas lain. di gunung misalnya di puskesmasnya dokter Indira.
Nah, nanti tiba-tiba kan kita jadi Minta lambat jemput menunggu. juga. Nah, ini harapannya. Tapi Benar untuk juga. sejauh ini sudah sangat Banyak bagus sekali Dok, perkembangan ya. mengakomodir Iya. kita ya, bagus sekali. Semoga untuk tambah ya, terkait Dok ya. Oke luar biasa deh. ya, itu ya harapannya ya. Iya. Baiklah, semoga itu semua betul-betul bisa jadi nyata ya Dok ya, harapan-harapan Amin. itu dengan kesehatan di Kabupaten Alor juga semakin baik lagi. Amin. Banyak nyawa yang bisa diselamatkan, Amin. pasien yang bisa tertolong gitu ya. Oke deh, terima kasih banyak kepada Dokter Gilda, Baik, Dr. Elias Dok. atas waktunya. Terima kasih juga, Dok. Oke, terima kasih buat para pendengar podcast Ngopi Bareng Idi yang sudah setia dengerin kami tadi ngobrol-ngobrol sambil ngopi-ngopi tentang kesehatan, terutama sistem rujukan dan triase IGD. Terima kasih juga kepada Artinya Coffee. Enak ya Dok ya, Ya, coffee-nya ya. Ini nih tinggal sedikit nih. Gampang banget, pokoknya lapangan Kalabahi, turun dikit, pintu gerbang langsung di sebelah kiri, gas Deswita. ke sini. Deswita. Deswita. Oke. Destinasi wisata Alor. Weh, destinasi wisata Alor. Jangan lupa juga follow podcast Idi Alor, Di mana aja tuh? YouTube? YouTube, Oke. TikTok, Instagram, semuanya. Pokoknya di follow, ditonton karena sangat bermanfaat untuk masyarakat Alor, dan kedepannya juga akan ada banyak lagi episode-episode diskusi-diskusi ringan seperti ini tentang dunia kesehatan. Terima kasih. Terima kasih. Dadah. Bye.